hadapan Tuhan. Katakan dalam nama Yesus, aku siap ya Tuhan, terima firman-Mu. Amin. Sebelum saya undang Pastor Charles Neiman maju ke depan, saya mau cerita satu pengalaman yang Anda harus mengerti, dan ini yang membuat saya percaya yang namanya koneksi ilahi atau divine appointment. Saudara, pada waktu itu saya masih kuliah, saya belum menikah, saya masih kuliah, dan Pak Tim ini buat kebaktian, namanya House of Prayer. Saya masih kuliah sore itu, sehingga waktu dia buat kebaktian, saya terlambat. Dan saya selesai kuliah, saya nyusul ke tempat dia buat House of Prayer. Yang khotbah seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dan yang saya dengar katanya ada kaitan dengan yang namanya almarhum pendeta Kenneth Hagin. Saya datang terlambat dan saya ketemu juga akhirnya dengan pembicaranya. Dan saya kenalan dengan dia, saya ngobrol, lalu orang ini berkata begini. Dia berkata, aku ini punya satu buku bagus, aku mau kasih buat kamu. Dan dia berkata, ini buku bagus sekali, memberkati hidupku, dan aku percaya akan memberkati hidupmu. Dia ambil dari tasnya satu buku, dan ketika diberikan ke saya lihat judulnya Leadership, Kepemimpinan, dan penulisnya adalah Pastor Charles Neiman. Saya satu malam itu saya habiskan buku itu, nggak terlalu tebal, saya baca semua, saya bilang Tuhan, aku diberkati ini lewat buku ini. Sekian tahun kemudian, saya punya kesempatan pergi ke Amerika, dan pada waktu itu saya berkunjung ke sebuah sekolah Alkitab yang waktu itu dipimpin oleh hamba Tuhan Robert Sliarden. Dan pagi itu saya ke sana, saya diberitahu oleh stafnya, ini sedang ada kelas di sekolah Alkitab ini. Kalau mau kamu boleh masuk ikut dengerin kelas dari sekolah Alkitabnya. Saya bilang, ya saya sudah jauh-jauh, saya bisa ikut, saya berterima kasih. Jadi saya masuk ke ruang ibadahnya, karena kelasnya berlangsung di situ. Saya duduk, saya kaget. Yang ngajar adalah beliau sendiri, sedang mengajar, dan saya masih ingat pada hari itu beliau mengajar tentang hukum iman, the law of faith. Dan sekian tahun kemudian, akhirnya Pastor Charles Neiman berkunjung ke Semarang, dan sampai bertahun-tahun menjadi sahabat kita. Jadi saya mau berkata buat saudara, ini ada sebuah cerita panjang yang kalau bukan Tuhan tidak mungkin, tapi saya percaya dan saya bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan kirim lagi beliau di tengah-tengah kita. So let's welcome Pastor Charles Neiman. Kita beri tepuk tangan dan kita muliakan akan Yesus yang luar biasa. Siapa yang percaya Tuhan akan berfirman kepada kita, katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling baik sekali lagi buat Tuhan kita. Amen. Terima kasih Pak sudah mengundang saya kembali ke gereja saudara. It's so nice to be with you again tonight. Senang sekali untuk bersama dengan saudara pada malam hari ini. Thank you for coming to church tonight. Terima kasih sudah datang ke gereja malam ini. It's amazing, really. Sungguh menakjubkan. When I look back over my life, kalau saya melihat ke belakang dalam hidup saya, to these divine appointments that have occurred. Mengenai penetapan atau perjumpaan ilahi yang terjadi ini. And one of those appointments, itu salah satu appointment ini, was being in that Bible school that day, yaitu ada di sekolah Alkitab pada waktu itu, when your pastor happened to be there. Pada saat kebetulan Pak Pendeta Saudara ada di sana. Little did I know, dan saya sedikit mengetahui, that him and I being in that Bible school that day, bahwa pada waktu itu kok saya dan beliau ada di sekolah Alkitab yang sama pada waktu itu. Would result. Hasilnya apa saya nggak bisa kebayang. In this friendship. Dan ternyata persahabatan ini. That has now been a part of my life all these years. Yang sekarang sudah menjadi bagian dari hidup saya selama bertahun-tahun belakangan ini. And also resulting. Dan juga ternyata perjumpaan itu menghasilkan. In me being invited to come and speak to you. Bagi saya untuk berulang kali diundang untuk bicara dengan saudara. This weekend. Minggu ini. And all the other times that I've been invited to come. Dan juga waktu-waktu yang sebelumnya pada saat saya diundang datang. So again, thank you, Pastor. Jadi sekali lagi terima kasih, Pak. And again, thank you for coming here tonight. Dan sekali lagi terima kasih saudara semua sudah datang ke sini malam ini.
In a few moments, Dalam beberapa saat lagi, I'm going to be sharing with you what I feel God has put on my heart to share with you tonight from the Word of God. saya akan membagikan kepada saudara apa yang saya rasa Tuhan suruh saya bagikan buat saudara. Before we do, Tapi sebelum saya lakukan I itu, want to take just a couple of moments saya akan mengambil beberapa saat saja and tell you about this resource that I brought with me on this trip. mengatakan kepada saudara mengenai sumber yang saya bawa bersama saya pada kali ini. In all the times that I've come and spoken in your church, Dan setiap kali saya datang bicara di gereja saudara, dating all the way back to the old building, dan bahkan di gedung yang lama, and then when we moved into the tennis courts, dan kemudian pada waktu kita pindah ke tennis court, and then when we moved into this building, dan kemudian saat kita pindah ke Holy Stadium ini, I've never been able to bring any type of resource with me saya tidak pernah bisa membawa apapun juga resources bersama dengan saya to be able to increase the amount of things that I could share with you while I'm here. supaya bisa meningkatkan hal-hal yang saya bagikan kepada saudara selagi saya ada di sini. But this time I'm able to do that. Tapi kali ini saya bisa lakukan itu. And actually, Dan sebenarnya this resource that I'm holding in my hand resource atau sumber yang saya pegang di tangan saya ini is really the summary of my entire life of preaching, sebenarnya adalah rangkuman khotbah-khotbah dalam hidup saya. because it contains on it Karena di dalamnya berisi these series of teachings seri-seri pengajaran that I have done in my church yang telah saya lakukan di gereja saya, that are considered the most powerful series that I've done. yang terhitung sebagai atau dianggap sebagai seri yang paling favorit yang saya So lakukan. I'm holding in my hand a USB, Jadi saya memegang USB and it contains on it dan di dalamnya berisi 9 complete teaching series, 9 seri pengajaran lengkap, 63 separate messages. 63 khotbah. Some of you were here Beberapa dari saudara di sini a few years ago beberapa tahun yang lalu when I taught one of these series that's on here called Kings and Priests. pada saat saya mengajar salah satu seri yang juga ada di USB ini yang judulnya Raja dan Imam. That teaching Pengajaran itu is the one that I am most known for around the world. adalah pengajaran yang menjadikan saya terkenal di seluruh dunia. I have been teaching it Saya sudah mengajarkan hal itu for over 15 years, selama lebih dari 15 tahun all over the world. di seluruh dunia. And I tell friends of mine Dan saya katakan kepada teman-teman that saya of all the churches bahwa dari gereja-gereja, where I have taught this revelation, di gereja-gereja yang sudah saya ajarkan pewahyuan ini, the church maka gereja that has acted on it the most yang paling menjadi pelaku dari pengajaran is itu your church. adalah gereja saudara. Even more Bahkan lebih lagi than my own church in El Paso, Texas. dibandingkan gereja saya sendiri di El Paso, Texas. You have encouraged me. Saudara sudah menyemangati saya. But a few years ago, Beberapa tahun yang lalu, I retaught the whole message. saya memikirkan ulang seluruh berita itu. I added things that I had never taught anywhere else before. Saya menambahkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan. And that teaching Dan pengajaran itu is on this USB, ada di USB ini. including the teaching that your pastor spoke about a minute ago, Dan termasuk juga dengan pengajaran yang Pak Pendeta Saudara sampaikan beberapa on menit the yang law lalu, of faith. yaitu tentang hukum iman. But it contains other teachings. Tapi juga berisi pengajaran-pengajaran yang lain. The book of Proverbs, Amsal, where I teach the entire book, line by line, chapter by chapter. di mana saya mengajarkan seluruh kitab Amsal itu baris demi baris, pasal demi pasal. The book of Psalms, Mazmur, this is the victory, which is the teaching on faith. ini adalah kemenangan, yaitu pengajaran akan iman. I would encourage you, Saya dorong saudara, if there's any way that you can get this, kalau saudara punya cara untuk bisa mendapatkan ini, I believe saya percaya that it will really impact your life. sungguh-sungguh akan memberi dampak dalam hidup You saudara. know, while I'm here, Sementara saya di sini, I can only teach on 3 or 4 different subjects. saya cuma bisa mengajar 3 atau 4 topik saja. But on this, Tapi dengan hal ini, I can teach on many subjects. saya bisa ajarkan banyak topik. So here it is in summary. Jadi ini rangkumannya. If you were to come to the United States Kalau saudara ke Amerika Serikat, and come to my church pergi ke gereja saya, and go into our bookstore,
dan pergi ke toko buku kami and buy these series separately on CD, dan membeli seri ini secara terpisah di CD, they would cost you over $600. maka totalnya harganya lebih dari $600. But because it's on USB, Tapi karena dimasukkan di USB, I sell this in the United States saya jual di Amerika Serikat for $50. $50. But while I'm here, Tapi sementara saya di I sini, want to make it available to you saya ingin ini bisa buat saudara, for only $25. maka bisa hanya dengan ganti $25. This is cheaper than I sell it to my own church. Ini lebih murah daripada yang saya jual di gereja saya sendiri. So don't tell them. Jadi jangan ngomong-ngomong ya, It's our secret. ini rahasia kita. Amen. Amin. All right, so I hope that you'll look at it. Saya harap saudara mencari ini. And the last thing I brought with me Dan yang terakhir saya bawa is this cross equals love bracelet. adalah gelang salib sama dengan kasih. We started this 2 years ago at Easter. Kita mengawali ini 2 tahun yang lalu pada saat Paskah. And now Sekarang we wear this bracelet all year long in our city. kita memakai gelang ini kemana-mana di kota kami. I have people stop me all the time Dan selalu ada orang yang menghentikan saya and ask me dan menanyakan, what it means. apa arti gelang ini? I have people ask me to give them mine. Saya ada orang yang minta untuk diberi gelang It ini. is a great tool Dan ini adalah alat yang luar biasa to spread the gospel. untuk memberitakan Injil. That at the cross Bahwa di atas kayu salib is the greatest act of love the world has ever known. adalah tindakan kasih yang terbesar yang bisa dikenal oleh dunia. Can I hear a good amen? Bisa saya dengar amin? At the cross, Di kayu salib, the greatest act of love tindakan kasih yang terbesar the world has ever known. yang bisa dikenal oleh dunia. Amen. Amin. Are you ready to get in the word tonight? Apakah saudara siap untuk dengar firman malam ini? Let's pray. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, Bapa Surgawi, I thank you for every person that is here tonight. aku berterima kasih untuk setiap orang yang ada di sini malam ini. I thank you for what you are doing in their lives Aku berterima kasih atas apa yang kau lakukan dalam hidup and mereka. what you are doing through their lives. Dan apa yang engkau lakukan melalui hidup mereka. I ask you now, Aku meminta padamu sekarang, speak to us bicaralah kepada kami. by your word and by your spirit. Oleh firman-Mu dan oleh roh-Mu. Give us understanding tonight Berikan kepada kami pengertian malam ini. so that we can take your wisdom Supaya kami bisa mengambil hikmat-Mu. and apply it to our lives. Dan menerapkannya dalam hidup kami. Lord, we are smart enough to know Tuhan, kami cukup pintar untuk mengetahui that we are not smart enough. bahwa kita itu tidak cukup pintar. Speak to us tonight. Bicara kepada kami malam ini. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Amen. Amin. Again, I'm so excited to be with you tonight. Sekali lagi, saya senang bergairah sekali bersama dengan saudara malam ini. It is my understanding Pengertian saya, that this is your youth meeting tonight. malam ini adalah kebaktian kaum muda. And I see a lot of other people Dan saya melihat banyak orang lain that came, so thank you for being here. yang datang juga, jadi terima kasih sudah datang ke sini. But I want to speak tonight, Tapi malam ini saya mau bicara particularly to the young men and women that are here. khususnya bagi pemuda-pemudi yang ada di sini. But what I'm going to share Dan apa yang akan saya bagikan, will apply to all of us. itu bisa diterapkan bagi kita semua. But this is your night, Tapi ini adalah malam saudara, the youth people. kaum muda. So thank you for coming. Jadi terima kasih sudah datang. I want you to think with me tonight, Saya minta saudara pikir bersama saya malam ini. and I want to compare in your thinking Dan saya minta saudara bandingkan dalam pemikiran saudara the lives of 2 young men kehidupan dari 2 pemuda that we read about in the Bible. yang kita baca di Alkitab. 2 young men 2 pemuda that had a calling of God on their life yang memiliki panggilan Allah dalam hidup mereka. and who went about their life, Dan yang pergi kemana-mana, and one of them finished the course well, yang satunya bisa menyelesaikan pertandingannya dengan baik, and the other one did not. yang satunya tidak. And in looking at their lives, Melihat hidupnya, we will learn some valuable lessons maka kita bisa belajar pelajaran-pelajaran yang berharga about what is needed in life mengenai apa yang dibutuhkan dalam to kehidupan finish the call of God upon your life. untuk menggenapkan panggilan Allah dalam hidupmu. Several years ago, Beberapa tahun yang lalu, one day when I was praying, satu hari pada waktu saya berdoa, the Lord asked me a question. Tuhan menanyakan pertanyaan kepada At saya. that time, my daughter Dan pada ketika itu putri saya was not married. belum menikah. And the Lord asked me, Tuhan tanya sama saya, who would you rather your daughter marry? kamu lebih suka
anak perempuanmu menikah dengan siapa? My first answer was no one, Maka pertama saya jawabnya tidak ada. because I didn't think anyone was good enough for her. Karena saya pikir bahwa tidak ada orang yang baik buat dia. But then the Lord said to me, Tapi kemudian Tuhan bilang sama saya, who would you rather your daughter marry? siapa yang kamu pilih atau kamu lebih suka dinikahi oleh anakmu? Joseph Yusuf or Samson? atau Simpson? That was the simplest question God has ever asked me. Itu pertanyaan yang paling gampang yang Tuhan tanyakan kepada saya. That was so easy to answer. Begitu mudah untuk menjawabnya. Every father in here Semua ayah di sini would choose Joseph over Samson. pasti akan memilih Yusuf daripada Every Simpson. time. Setiap kali kan? Because we know in our hearts Karena kita tahu dalam hati kita that Joseph was the kind of young man bahwa Yusuf adalah seorang pemuda that you would want your daughter to marry. yang ingin untuk putri saudara menikah dengannya. And Samson is the kind of young man Tapi Simpson adalah seorang pemuda that not only would you not want your daughter to marry, yang bukan saja engkau tidak ingin putrimu menikahi dia, you would hope that she would never even meet him. bahkan engkau pun berharap jangan sampai putrimu bertemu dengan dia. So as I looked at their lives, Jadi pada waktu saya melihat dalam hidup mereka, I knew when God asked me that question saya tahu kenapa kok Tuhan tanya pertanyaan ini kepada that He saya. wanted me to study their lives, Karena dia ingin saya mempelajari hidup mereka. because there was something there He wanted me to see. Oleh karena ada sesuatu di situ yang Allah ingin untuk saya lihat. So let's talk about them. Mari kita bicara mengenai hal itu. Both of them Keduanya were raised dibesarkan in different families. di keluarga yang berbeda. Joseph's family Keluarganya Yusuf was not what you would call the perfect family. bukanlah keluarga yang sempurna. His father Papanya made serious mistakes in raising his sons. membuat kesalahan yang berulang-ulang yang serius terus dalam membesarkan anak-anaknya. He allowed himself Dan dia membiarkan dirinya to treat his sons differently. untuk memperlakukan anak-anaknya itu pilih kasih pokoknya. He made it clear Dia jelas sekali to everybody in the house kepada semua orang di rumah tangganya that Joseph was his favorite. bahwa Yusuf itu anak kesayangannya. A terrible mistake to make as a parent. Itu kesalahan yang mengerikan yang bisa dibuat oleh orang tua. He made it clear Yakub menjadikannya jelas that he favored Joseph over all the other brothers. bahwa dia itu pilih kasih Yusuf dibandingkan semua saudaranya yang lain. And then used Joseph Dan kemudian menggunakan Yusuf to spy on the other brothers. untuk memata-matai kakak-kakaknya. A terrible mistake. Kesalahan yang konyol sekali. His brothers Kakak-kakaknya disrespected Joseph, tidak menghormati Yusuf, disrespected their father, tidak menghormati papanya, didn't like each other, tidak suka satu dengan yang and lain, were constantly fighting with each other. dan terus-menerus bertengkar satu dengan yang lain. And into that family, Dan di dalam keluarga itu, Joseph was born. Yusuf dilahirkan. I share that with you tonight Saya bagikan hal ini kepada saudara malam ini. because I know that around the world today, Karena saya tahu di seluruh dunia pada masa sekarang ini, in my own city, di kota saya sendiri, that a lot of the young people banyak kaum muda have become convinced yang yakin that because their family is not perfect, oleh karena keluarga mereka itu tidak sempurna, that a lot of times maka seringkali things go on in our families, hal-hal yang terjadi di dalam keluarga kita, and a lot of times people think banyak orang itu berpikir seringkali that because they weren't raised in a perfect home, oleh karena mereka itu tidak dibesarkan di keluarga yang sempurna, or they didn't get all of the opportunities that another family got, atau mereka tidak memiliki kesempatan seperti yang dimiliki keluarga yang lain, that their life cannot do much. maka hidup mereka itu tidak terlalu berhasil. And into that kind of family is where Joseph was born. Di keluarga yang semacam itulah Yusuf dilahirkan. And yet, Sekalipun demikian, out of that family, keluar dari keluarga yang seperti itu, the jealousy, yang iri, the fighting, bertengkar, being sold into slavery, dijual sebagai budak, had a lie that sent him to prison. dan bohong sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Joseph became a ruler, Yusuf menjadi seorang pemimpin, an incredible man, seorang yang luar biasa, a man so powerful seorang yang sangat berkuasa, that we still name our children after him. yang masih tetap diinginkan. And then there's Samson, Kemudian Simpson, who was born into a very religious family.
yang dilahirkan di sebuah keluarga yang sangat saleh. An angel Malaikat appeared to his mother before he was born. menampakkan diri kepada mamanya sebelum dia dilahirkan. His parents were the ideal parents. Orang tua Simpson adalah orang tua yang ideal. And yet Samson, Sekalipun begitu, Simpson, his life kehidupannya ended in chaos kacau balau. because of the choices that he made. Oleh karena pilihan-pilihan yang dia buat. So again, Jadi sekali lagi, being born into a perfect family, dilahirkan dalam keluarga yang sempurna, being anointed, diurapi, which Samson was, seperti Simpson itu diurapi, does not guarantee itu tidaklah menjamin that you will have success throughout your life. bahwa engkau akan mendapatkan keberhasilan dalam hidupmu. And neither does Begitupun juga, being born into a dysfunctional family like Joseph kalau dilahirkan dalam keluarga yang berantakan, yang tidak harmonis seperti Yusuf, mean that you can't have a fruitful, powerful life. tidak berarti bahwa engkau pasti tidak bisa memiliki kehidupan yang berbuah-buah dan yang berhasil. As we look at their lives, Kalau kita melihat hidup mereka, I was struck with the clear distinction maka saya dikejutkan dengan sebuah perbedaan yang nyata sekali. that the Bible talked about how anointed Samson was. Alkitab jelas menyatakan betapa Simpson itu sangat diurapi. And there's a lot of talk in the church about the anointing. Dan banyak sekali pembicaraan-pembicaraan di gereja mengenai urapan. And we find ourselves oftentimes Dan seringkali kita mendapati diri kita sendiri looking for the anointing, mencari pengurapan, discussing it, mendiskusikannya, praying for it, mendoakannya, trying to find out how to get more of it. dan mencoba mencari bagaimana untuk mendapatkan urapan lebih. Why? Kenapa? Because we know Karena kita tahu that with the anointing, bahwa dengan urapan, yokes can be broken. gandar atau kuk itu bisa dihancurkan. Isaiah 10:27 Yesaya 10:27 tells us that the anointing breaks the yoke. mengatakan kepada kita bahwa urapan itu mematahkan kuk. So we seek after the anointing. Jadi kita mencari urapan, We pray about it. kita mendoakannya, We ask people to pray for us to get the anointing kita minta orang mendoakan kita supaya kita memperoleh pengurapan. because we believe that with it, Karena kita percaya bahwa dengan pengurapan, we are able to fulfill God's plan for our lives. maka kita bisa menggenapkan rencana Allah dalam hidup kita. And please hear me tonight. Tolong dengarkan saya baik-baik malam I ini. believe in the importance of the anointing of God in your life. Saya percaya pentingnya urapan Allah dalam hidupmu. But I will also tell you tonight Tapi saya juga akan katakan kepada saudara pada malam hari ini, that just being anointed hanya dengan diurapi saja is not enough. tidaklah cukup. Because of all you needed in life Oleh karena apa yang saudara perlukan dalam hidup was the anointing, adalah urapan, then Samson would have finished his life much better than he did. kalau yang dibutuhkan hanya urapan, maka Simpson pasti akan bisa menyelesaikan jauh lebih baik daripada yang telah dia lakukan. As powerful as it is, Dan sekuasanya itu, you will need more than the anointing in your life. nyatanya saudara memerlukan lebih dari hanya sekedar urapan dalam hidup saudara. Again, let me say, Sekali lagi saya I am katakan, not speaking against the anointing, saya tidak bilang ini untuk menentang pengurapan. but I want you to see Saya hanya ingin saudara melihat that there is something else you will need in your life. bahwa ada yang lain yang engkau perlukan dalam hidupmu. History is full Sejarah dipenuhi of successful anointed men and women of God dengan wanita dan pria-pria Allah yang berhasil, yang diurapi. that even though they were anointed, Bahwa sekalipun mereka diurapi, they fell. mereka gagal. They did not fulfill God's plan for their life. Nah, mereka tidak bisa menggenapkan rencana Allah dalam hidup mereka. There was no question they were anointed, Tidak dipertanyakan lagi, mereka betul-betul diurapi. and yet it was not enough. Sekalipun begitu, nyatanya itu nggak cukup. Listen carefully to me. Dengarkan baik-baik. There are two sources of strength in a believer's life: Ada dua sumber kekuatan dalam hidup orang percaya. the anointing Urapan and your reborn human spirit. dan roh saudara yang dilahirkan kembali. Did you hear that? Saudara dengarkan ini. Two sources of strength: Dua sumber kekuatan. the anointing Urapan and your reborn human spirit. dan
roh manusia saudara yang dilahirkan And kembali. before we go any further, let us be clear tonight Dan sebelum kita lanjutkan ini, biarlah kita jelas malam hari ini that our God bahwa Allah kita is a God of strength. adalah Allah kekuatan. He is not a weak Father. Dia bukanlah Bapa yang lemah. He is a strong Father. Dia adalah Bapa yang kuat. His nature is strong. Natur atau tabiatnya itu kuat. His character is strong. Karakternya itu kuat. He is a strong Father. Dia adalah Bapa yang kuat. Can I hear a good amen tonight? Bisa saya dengar amin yang baik malam He ini. does not exalt weakness. Dia itu bukan lemah, tidak suka kelemahan kita. He exalts strength. Dia itu meningkatkan kekuatan. He is a God of strength. Dia Allah kekuatan. Ephesians 6:10 says Efesus 6 ayat 10 berkata, that we are to be strong in the Lord and in the Agar- power of His might. agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuat kuasanya. Strong in the Lord. Kuat dalam Tuhan. God wants us to be people of strength. Allah ingin supaya kita menjadi orang kuat. He loves strength. Dia mengasihi, dia suka dengan kekuatan. His nature is strong. Naturnya itu kuat. So there are two sources Jadi ada dua sumber of strength for our lives. kekuatan dalam hidup kita. The anointing, Urapan, which we thank God for, yang kita berterima kasih pada Tuhan untuk itu. and your reborn human spirit. Dan juga roh manusia saudara yang dilahirkan kembali. Now most people Kebanyakan orang that I speak with, yang saya bicara they dengannya, want the anointing. mereka menginginkan urapan. Why? Kenapa? Because they see it as some form of a gift. Oleh karena mereka melihat itu sebagai sebuah bentuk karunia. That the anointing comes upon you, Urapan itu turun atasmu, empowering you to do great things in life. memampukan engkau untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup. But listen to me, my family. Dengarkan saya baik-baik, No one saudaraku. in this room Tidak ada satu orang pun juga di ruangan ini can live with yang bisa hidup dengan or live under atau hidup di bawah a constant anointing in your life. urapan yang terus-menerus dalam hidupmu. You cannot do it. Nggak bisa itu It doesn't dilakukan. happen. Itu tidak terjadi. You can't live with it, Engkau tidak bisa hidup dengan hal and you itu, will not live dan engkau pun juga tidak akan hidup with a constant anointing in your life. dengan urapan yang terus-menerus dalam hidupmu. You and I must learn to live Saudara dan saya harus belajar untuk hidup a strong life, sebuah kehidupan yang kuat, whether the anointing is on us or not. Walaupun ada urapan maupun tidak ada urapan. A strong human spirit Satu roh manusia yang kuat is not a gift, bukan karunia, but it is something that you and I can build. tetapi itu adalah sesuatu yang saudara dan saya bisa bangun. Let me remind you again Saya ingatkan lagi kepada saudara that church history bahwa sejarah gereja is full penuh of anointed men and women dengan wanita dan pria yang diurapi, that fell, yang gagal, that did not pass through their test in life. yang tidak lulus ujian dalam hidup mereka. Now listen, back to Samson and Joseph. Kita balik ke Simpson dan Yusuf. Both of these men Keduanya were born to greatness. dilahirkan untuk sebuah kebesaran. They were both called. Mereka dua-duanya dipanggil. They were both anointed. Mereka dua-duanya diurapi. Genesis 37 and 39 tells the story of Joseph. Kejadian 37 dan 39 mengisahkan Yusuf. He was his father's favorite son. Dia adalah anak yang dikasihi, anak kesayangan bapaknya. He was a dreamer. Dia seorang pemimpi. He dreamed big. Dia mimpi besar. He planned to do great things. Dia merencanakan melakukan hal-hal yang besar. And the Bible tells us Alkitab bilang, that after he told his brothers of his dreams, pada saat dia menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya, that they hated him for his dreams. maka kakak-kakaknya lebih membenci dia karena mimpinya itu. Listen, there's a lesson there for us to learn. Ada pelajaran yang kita pelajari di situ. Sometimes you need to keep your dreams to yourself. Kadang-kadang engkau harus menyimpan mimpimu bagi dirimu sendiri. Not everybody is going to agree with you. Karena tidak semua orang sepakat dengan dirimu. I have had more people Bagi saya ada lebih banyak orang try to talk me out of my dreams yang mencoba, yang ngomong
kepada saya supaya saya meninggalkan mimpi saya, than I have had people encourage me to my dreams. dibandingkan orang-orang yang justru menyemangati saya akan mimpi saya. You must be careful who you tell what God has for your life. Saudara harus hati-hati tahu siapa yang bisa diceritai apa yang rencana Allah dalam hidupmu. Joseph was sold to a caravan. Dan Yusuf itu dijual sebagai budak He was bought by Potiphar in Egypt. dan dia dibeli oleh Potifar di Mesir. He became a slave. Dia menjadi budak. And in Genesis chapter 39 verse 6 it says Dan di dalam Kejadian 39 ayat ke-6 dikatakan, that while he was a slave in Potiphar's house, pada waktu dia menjadi budak di rumahnya Potifar, that God declared over his life maka Allah menyatakan atas hidupnya that Joseph was a prosperous man. bahwa Yusuf adalah seorang yang berhasil. Did you hear that? Saudara dengarkan ini, While he was a slave, saat dia menjadi budak, as a slave in Egypt, sebagai budak di Mesir, he had nothing that he owned. dia tidak punya apa-apa yang dia miliki. The clothes that he wore belonged to Potiphar. Pakaian yang dia pakai miliknya Potifar. The bed that he slept in, Ranjang yang dia the tiduri. food that he ate, Makanan yang dia makan. the shoes on his feet, Sepatu di kakinya. everything Semuanya belonged to Potiphar. miliknya Potifar. So much so Sedemikian rupa, that if Potiphar wanted to, sehingga kalau Potifarnya mau, he could kill Joseph. dia bisa membunuh Yusuf. He did not even own his own life. Yusuf bahkan tidak memiliki hidupnya And sendiri. yet God said of Joseph Sekalipun begitu, Allah mengatakan bahwa Yusuf that he was a prosperous man. adalah orang yang berhasil. So obviously, Jadi jelas sekali, God defines prosperity different than the world does. maka definisi keberhasilan Allah itu beda dengan definisinya The dunia. world defines prosperity Dunia mendefinisikan kemakmuran by how much material things you have. dengan seberapa banyak hal-hal benda-benda materi yang engkau miliki. The Lord defines prosperity Tuhan mendefinisikan kemakmuran by who has you. dengan siapa yang memiliki engkau. Not by what you have, Bukan dengan apa yang kamu miliki, but by who has you. tetapi dengan siapa yang memiliki kamu. Joseph had no material things, Yusuf tidak punya benda-benda materi. and yet the Lord called him prosperous Walaupun begitu, Tuhan menyebut dia berhasil, makmur. because the Lord had Joseph. Karena Tuhan yang memiliki He Yusuf. had his heart, Dia memiliki hatinya, he had his mind, Tuhan memiliki pikirannya, he had his life. Tuhan memiliki hidup Yusuf. And so Joseph is there. Jadi Yusuf di situ. He is living his life in Potiphar's house. Dia menjalani hidupnya dalam rumah Potifar. And maybe you know the story. Saudara tahu kisahnya. Potiphar's wife begins to tempt him. Istri Potifar mulai menggoda dia. He wants him to sleep with her. Dan istri Potifar ingin Yusuf tidur dengan dia. And the Bible says in the book of Genesis Dan Alkitab bilang di dalam kitab Kejadian that day after day after day after day, bahwa tiap-tiap hari, terus tiap-tiap hari, Joseph said no. Yusuf menjawab tidak. It went on for weeks, Itu berlangsung berminggu-minggu, maybe even several years, mungkin bahkan bertahun-tahun. of her asking him Istri Potifar minta di to Yusuf come and sleep with him. untuk tidur dengan dia. How easy it would have been Sebenarnya begitu mudahnya for sebenarnya Joseph to say yes. untuk Yusuf menjawab ya. How easy it would have been. Sebenarnya mudah sekali. He was a young man. Dia seorang pemuda, He could have justified it to himself. dia bisa membenarkan diri, He could have said, why not? dia bisa bilang kenapa I tidak? shouldn't even be here. Aku kan harusnya memang tidak di My sini. brothers were jealous. Kakak-kakakku iri. I shouldn't be a slave. Aku harusnya tidak jadi budak. I'm a prince of Israel. Aku itu pangerannya Israel. I shouldn't even be in this house. Aku harusnya ada di rumahnya. And since I've been here, Karena aku ada di sini, this man's farm maka orang ini, has farm ini, prospered. dia sudah makmur. I take care of everything. Aku sudah mengatur semua bagi dia. And on top of that, Dan di atas semuanya itu it would be good for me akan baik bagiku to have my master's wife on my side. kalau istri tuanku itu di pihakku. But the Bible said, Tapi Alkitab bilang, day after day after day after day, Joseph said no.
Hari demi hari demi hari demi hari, Yusuf jawab tidak. Now let me compare that to Samson. Nah, saya akan bandingkan ini dengan Simpson. Samson was raised in a great family. Simpson itu dibesarkan di keluarga yang luar biasa. As I said earlier, an angel appeared to his mother before he was born. Seperti saya katakan tadi, bahkan malaikat itu menampakkan diri kepada mamanya sebelum dia dilahirkan. How great is that? Oh, betapa luar biasanya hal itu. That an angel comes and tells the world how great your life is going to be. Dan kalau seorang malaikat itu datang mengatakan kepada dunia bahwa hidupmu itu akan menjadi luar biasa. And yet we know Walaupun begitu kita tahu that Samson was incredibly powerfully physically. bahwa Simpson itu secara fisik kuat sekali. And in the book of Judges, Dan di kitab Hakim-Hakim it tells us mengatakan kepada kita, that Samson went into a town, Simpson pergi ke sebuah kota, saw the house of a harlot, melihat rumah pelacuran, and went into her. dan masuk I mean, look kepadanya. at this. Lihat ini. Day after day after day after day, Joseph says no. Hari demi hari demi hari demi hari, Yusuf bilang tidak. And Samson cannot even get through one verse Dan Simpson bahkan tidak bisa melewati satu ayat pun without giving in to temptation. tanpa dia tidak menyerah dengan So what do we pencobaan. learn from this? Apa yang kita pelajari dari hal ini? Obviously, it's not the anointing Jelas sekali ternyata memang bukan pengurapannya that's going to protect you and I when temptation comes. yang akan melindungi saudara dan saya pada saat godaan itu datang. Listen to me, young people. Dengarkan saya kaum muda. And listen to me, people who are young at heart. Dan dengarkan saya orang-orang yang muda dalam hati. The devil has more sense Setan itu punya jauh lebih banyak dosa than to tempt you yang menyobai engkau when the anointing of God is on your life. pada waktu urapan Allah itu ada dalam hidupmu. But he will wait Tapi dia akan nunggu until the anointing is gone. sampai urapan itu pergi, And then the temptation comes. kemudian pencobaan itu datang. And it is not the anointing that is going to save you when temptation comes. Dan bukan urapan yang akan menyelamatkanmu pada saat pencobaan itu datang. It is your personal inner spiritual strength Tapi itu adalah kekuatan pribadi batiniahmu that is going to save you yang akan menyelamatkan dirimu when the anointing comes against your life. pada waktu temptation. And all of us Pada waktu pencobaan itu mendatangi hidup saudara dan kita semua can develop that personal spiritual strength. bisa mengembangkan kekuatan batiniah pribadi itu. I mean, again, look at Samson. Sekali lagi kita melihat kepada Simpson. He wasn't in jail. Dia ada di penjara. He wasn't sold into slavery. Dia tidak dimasukkan ke penjara, dia tidak dijual sebagai budak. Do you know what Samson's problem was? Saudara tahu apa masalahnya Simpson? He was big on the outside, Dia di luarnya besar, but too small on the inside. tetapi dalamnya itu terlalu kecil. He never took the time Dia tidak pernah meluangkan waktu to develop personal inner spiritual strength. untuk mengembangkan kekuatan rohani manusia batiniah yang ada di dalam. Again, I say to you, Sekali lagi saya katakan kepada saudara, if everything depended upon the anointing in your kalau life, segala sesuatu itu tergantung kepada urapan yang ada dalam hidupmu, then Samson would have turned out better. maka Simpson pasti akan menjadi lebih baik. The question then comes, Dan pertanyaannya adalah, what are you going to do? apa yang akan kau lakukan? Are we going to be a Samson? Apakah kita akan menjadi Simpson Or are we going to be a Joseph? atau kita menjadi Yusuf? Which one are we going to choose? Yang mana yang kita pilih? Joseph was sold as a slave, Yusuf dijual sebagai budak, but became a ruler. tapi kemudian menjadi pemerintah. Listen to this question. Dengarkan pertanyaan ini. What if Joseph Bagaimana seandainya bila Yusuf had given in to Potiphar's wife? menyerah kepada godaan istri Potifar? What if he had said yes? Gimana seandainya dia menjawab ya? Then I submit to you tonight Maka saya berikan kepada saudara malam ini. that you would know nothing about the life of Joseph. Maka engkau tidak akan tahu menau apa-apa mengenai kehidupan Yusuf. You would have never heard of him. Engkau tidak akan mendengar tentang dia. He would have been like thousands and millions of other people Dia pasti akan menjadi seperti ribuan jutaan orang yang lain who have lived their entire lives yang mempercayai bahwa seluruh hidup mereka, and no one even knows they were alive dan bahkan tidak ada orang yang tahu kalau mereka itu hidup if he would have given in. kalau dia menyerah. His refusal Penolakannya is incredible. itu luar How biasa. did he do it?
Bagaimana dia bisa melakukannya? Because somewhere in his life, Karena dalam hidupnya, Joseph decided to build a strong inner man. Yusuf memutuskan untuk membangun manusia batiniahnya yang kuat. Now listen to me carefully. Dengarkan saya baik-baik. All of us know in this room Dan kita semua di ruangan ini, that God cares about what we are doing in and through our lives. Allah itu peduli dengan apa yang kita lakukan di dalam dan melalui hidup kita. Last night I said to you, Tadi malam saya katakan kepada saudara, and we read in John 15, dan kita membaca dari that it is God's will that our lives bear great fruit. bahwa Yohanes 15, Allah ingin supaya hidup kita itu berbuah-buah. So we know Jadi kita tahu, that He cares about what we are doing. jadi Allah itu peduli dengan apa yang kita lakukan. But listen to me carefully. Dengarkan saya baik-baik. As much as He cares about what we are doing, Sebesar kepedulian Allah mengenai apa yang kita lakukan, He cares much more Dia lebih peduli lagi about what we are becoming. kita itu akan jadi apa. Because it is what we are becoming Karena kita ini akan menjadi apa that will determine yang akan menentukan how long we can do great things for Him. seberapa lama kita bisa melakukan perkara-perkara besar buat It's Dia. not enough Tidaklah cukup to simply be anointed. untuk hanya sekedar diurapi saja. Your strength in life Kekuatanmu dalam hidup is not measured by your anointing, tidak diukur oleh urapanmu. and your ability to succeed Dan kemampuanmu untuk berhasil is not determined by the family you were raised in. tidak ditentukan oleh keluarga yang bagaimana engkau dibesarkan. Your strength Kekuatanmu and your ability to succeed dan kemampuanmu untuk berhasil comes from your decision berasal dari keputusanmu to build a strong inner person, untuk membangun manusia batiniah yang kuat, to develop untuk mengembangkan personal inner spiritual strength. satu kekuatan rohani yang ada di dalam. But you know what happens? Saudara tahu apa yang terjadi? Men and women Pria dan wanita don't want to take the time to become Josephs. tidak mau meluangkan waktu untuk menjadi Yusuf. They settle for the Samson life. Mereka sudah puas dengan kehidupan Simpson. They want the quick rise, Mereka sudah mau berhenti aja. the fame, Dan mereka inginkan kemasyuran the flattery, dan segala pujian itu. and they lose it all in one night. Dan ternyata dia kehilangan semuanya itu dalam satu malam. My pastor, Dan pastor saya, Tommy Barnett, said one time, satu kali Tommy Barnett mengatakan, he said, I have lived my life this way. dia mengatakan, aku menjalani hidupku sedemikian. He said, if I take care of my character, Dia bilang, kalau aku itu mengatur karakterku, my reputation will take care of itself. maka reputasiku itu akan mengatur dirinya sendiri. Who did the most good for Israel? Siapa yang melakukan yang paling baik bagi Israel? Samson or Joseph? Simpson atau Yusuf? Without a doubt, Joseph. Tanpa ragu, Yusuf jawabannya. That's the model. Itulah model. So how do you build strong inner spiritual strength? Sekarang bagaimana caranya membangun manusia batiniah yang kuat? I'm going to tell you 3 things and then I'll be done. Saya akan katakan kepada saudara 3 hal, setelah itu saya akan selesai. 3 steps 3 langkah to building strong personal inner strength. untuk membangun satu kekuatan batiniah di dalam yang kuat. Number 1, Yang pertama, put the word of a strong God in your heart. taruh firman Allah yang kuat itu dalam hatimu. Psalm 119 says, Mazmur 119 bilang, I hid your word in my heart aku menyembunyikan firman-Mu dalam hatiku, so I will not sin against you. supaya aku tidak berdosa terhadap You Engkau. put the word of God down into your spirit. Engkau menaruh firman Allah dalam rohmu. Kenapa? Because when trouble comes, Karena pada waktu masalah datang, then that word will come to the surface. maka firman itu akan naik ke permukaan. That word will rise up in you. Dan firman itu akan bangkit di dalammu. I can tell you tonight, Saya bisa katakan kepada saudara malam ini, without hesitation, tanpa keraguan-ragu sama sekali, that if I had not had the word of God in my heart, kalau seandainya saya tidak memiliki firman Tuhan dalam hati saya, on December the 30th of 2012, pada 30 September 2012, when my wife passed away, pada saat istri saya meninggal,
I do not think I would be standing in front of you tonight. Saya kira kalau tidak ada firman Tuhan, saya tidak akan berdiri di sini malam ini. But that night, Tapi malam itu, the word of a strong God firman dari Allah yang kuat came out of my spirit keluar dari roh saya and continues dan melanjutkan to lift me untuk membuat saya hidup and my family dan keluarga saya and my church, dan gereja saya, and we continue dan kita lanjut to terus go forward. untuk maju. It was not the anointing, Bukan urapannya, it was the strong God word in my heart. tetapi firman Allah yang kuat itu yang ada dalam hati saya. If I can do it, Kalau saya bisa lakukan itu, you can do it. saudara bisa lakukan. But you have to see the value of it. Tetapi saudara harus melihat nilainya. So put that word into your heart. Jadi taruh firman Allah dalam hatimu. Live for more than simply being anointed. Dan hidup lebih dari sekedar diurapi saja. Number 2, Yang kedua, develop kembangkan a strong, consistent, sesuatu yang kuat, yang terus menerus, fervent yang terus prayer life. untuk dalam hidup. Develop it. Kembangkan itu, Pray. doakan itu, Pray strong. doakan dengan kuat, Pray with emotion. doakan dengan emosi, Expect things to happen. dan harapkan hal-hal terjadi. Don't go days and days and days without praying. Jangan lewatkan hari demi hari tanpa doa, Develop that strong, tapi kembangkan itu doa dengan kuat, consistent, dengan terus menerus, fervent prayer life. dengan satu kehidupan doa yang terus menerus, yang kuat, yang sungguh-sungguh. Pray with your understanding Doa dengan pengertian, dengan akal budi and saudara, pray in the Spirit. dan doa dengan bahasa roh. Develop that in your life. Kembangkan itu dalam hidupmu. Number 3, Yang ketiga, Matthew the 16th chapter verse 24. Matius 16:24. Jesus said, Yesus bilang, if you're my disciple, kalau engkau murid-muridku, take up your cross ambillah salibmu and follow me. dan ikutlah aku. In the original Greek language Dalam bahasa Greka asli, that the New Testament was written in, di mana perjanjian baru ditulis dalam bahasa Greka, the phrase, frasa, take up your cross, ambil salibmu, should have been translated, harusnya diterjemahkan, take a stand. ambil sikap, Take a stand. ambil sikap. You should set a standard in your life. Engkau harus menetapkan sebuah standar dalam That there are hidupmu. certain things Mengenai hal-hal tertentu, that you will not do. engkau tidak akan lakukan. There are certain places Ada tempat-tempat tertentu you will not go. yang tidak engkau datangi. There are certain activities Ada kegiatan-kegiatan that tertentu you will not be a part of. yang tidak engkau ambil bagian dalamnya. Take a stand. Ambil sikap. Refuse to live a compromising life. Tolak untuk hidup berkompromi. Take a stand. Ambil sikap. Know what you believe and why you believe it. Ketahui apa yang engkau percayai dan tahu kenapa engkau mempercayainya. Take a stand. Ambil sikap. You'll never develop Engkau tidak akan pernah mengembangkan that personal strength like Joseph had kekuatan pribadi seperti yang dimiliki oleh Yusuf until you take a stand. sampai engkau mengambil sikap. He told Potiphar's wife, Dia katakan kepada istri Potifar, I cannot aku tidak bisa sin against your husband or against God. berdosa terhadap suamimu maupun terhadap Allah. The time to make that decision is not when the temptation is there. Waktu untuk membuat keputusan bukan pada saat godaannya datang. You make that decision Engkau harus membuat keputusannya lebih dulu, before the temptation comes. sebelum godaan datang. Take a stand. Ambil sikap. You'll never know what it will produce in your life. Engkau tidak akan pernah mengetahui apa yang akan menghasilkan apa dalam I hidupmu. want to read to you as I close tonight Saya akan membacakan bagi saudara sebelum saya tutup malam some ini, quotes that I have picked up in my life satu kutipan yang telah saya jumput dalam hidup saya regarding the development of character and integrity in your life. berkenaan dengan mengembangkan karakter dan integritas dalam hidupmu. One man said, Seorang pria berkata, fundamentally, pada dasarnya honor is itself a debt. Honor is itself a debt. a debt. A debt. Oke. Bahwa kehormatan itu sendiri adalah sebuah hutang. A code of behavior. Satu kode perilaku, A promise. sebuah janji.
something inside yourself sesuatu yang ada di dalam dirimu, that you owe to the others yang kamu sendiri berhutang kepada orang lain, who see it in you. yang melihatnya di dalam dirimu. Listen to this statement. Dengarkan pernyataan ini. Good character Karakter yang bagus is more to be praised lebih dipuji than outstanding talent. daripada bakat yang luar biasa. Why? Kenapa? Because most talents Karena kebanyakan bakat are to some extent adalah sampai tingkat tertentu a gift. itu merupakan sebuah pemberian. Good character, Tapi kalau karakter yang bagus by contrast, berbeda sekali. is not given to us. Karena karakter yang bagus itu tidak diberikan kepada We kita. have to build it Kitalah yang harus membangunnya piece by piece, satu demi satu. by our thoughts, Dengan pikiran kita, our choices, dengan pilihan-pilihan kita, our courage, dengan keberanian kita, and our determination. dan dengan keputusan atau kenekatan kita. Sadly, my family, Dan dengan sedih sekali, in our world today, dalam dunia sekarang ini, men and women too often choose banyak pria dan wanita yang terlalu sering memilih attitude over character. sikap dibandingkan karakter. Why? Kenapa? Because you can get an attitude in a moment. Karena kalau masalah sikap, bisa sekejap bisa didapat. But character Tapi kalau karakter, takes a lifetime to build. dibutuhkan seumur hidup untuk membangunnya. William Wallace, Lillian Wallace, the great Scottish patriot, said seorang patriot yang besar berkata, that men don't follow titles, manusia itu tidak mengikuti gelar, they follow character. mereka mengikuti karakter. Robert McGregor, the great Scottish patriot, said, Dan Robert McGregor juga berkata, honor is the gift kehormatan itu adalah karunia which a man gives himself. yang diberikan oleh manusia itu sendiri kepada dirinya. So I ask you tonight in closing, Jadi dalam penutupan ini saya tanya kepada saudara malam ini. where are the Joshuas? Di manakah para Yosua? Where are the Calebs? Di manakah para Kaleb? Where are the Josephs? Di manakah para Yusuf? Where are the Nathans? Di manakah para Nathan? Where are the Elijahs? Di mana para Elia? Where are the Esthers? Di manakah para Esther? Where are the Ruths? Di manakah para Ruth? Where are the John the Baptists? Di manakah para Yohanes Pembaptis? Where are the men and women of courage Di manakah pria wanita yang penuh keberanian that will lay down their lives yang menyerahkan hidup mereka for their God, untuk Allah mereka, their families, keluarga mereka, for revival, untuk kebangunan rohani, for freedom, untuk kemerdekaan, for their country? dan untuk negara I mereka. pray tonight Saya doa malam ini that they are in this room. bahwa mereka semuanya itu ada di ruangan ini. The kingdom of God needs you. Kerajaan Allah memerlukan saudara, Your country needs you. negara saudara memerlukan saudara. Please rise up Tolong bangkitlah and choose to be dan pilihlah untuk menjadi men and women pria dan wanita of character and integrity and honor. yang berkarakter, berintegritas dan terhormat. The world is crying for us. Dunia menanti-nantikan hal itu. Stand to your feet, please. Bangkit berdiri, saudara. Would you lift your hands towards heaven? Silakan angkat tangan saudara kepada surga. Father, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Yesus, Lord, we thank you tonight Tuhan, kami berterima kasih malam ini. for your word speaking so powerfully to us. Firman-Mu berbicara dengan begitu kuat kepada kami. I pray tonight. Aku berdoa malam ini. First of all, I pray for all of these young people here tonight. Pertama, aku berdoa untuk semua kaum muda di sini malam ini. And I pray tonight Dan aku berdoa malam ini that they are choosing in their hearts supaya dalam hati mereka memilih to be Josephs, untuk menjadi Yusuf, men and women of character, pria dan wanita berkarakter, of integrity, berintegritas, of honor, terhormat, and they will develop within them dan mereka mengembangkan di dalam diri mereka personal, inner, spiritual strength kekuatan pribadi batinia, manusia batinia yang kuat, that will cause them, yang akan menjadikan, regardless of what kind of family they were raised in, tidak peduli apapun juga keluarga mereka, to become leaders, agar mereka menjadi para pemimpin, men and women pria dan wanita of power and substance, yang berkuasa dan yang kuat,
that will take your kingdom yang akan membawa kerajaan forward maju and their country forward. dan negara mereka maju. Use them, Father. Pakai mereka Bapa. Help them Tolong mereka to become strong in you untuk menjadi kuat di dalam dirimu and in the power of your might. dan dalam kuat kuasamu. I pray for all of us here tonight. Aku berdoa untuk semua orang di sini malam ini. Lord, we may not be gifted. Tuhan, mungkin kami tidak bertalenta. You know in my life Engkau tahu dalam hidupku, that I don't have a lot of gifts, aku tidak punya banyak talenta. but you have enabled me Tapi Engkau telah memampukan aku to choose to be strong, untuk memilih menjadi kuat, to develop in my heart untuk mengembangkan dalam hatiku personal strength kekuatan pribadi that takes me yang membawa aku from one place to another. dari satu tempat ke tempat yang lain. And if I can do it, Kalau aku sanggup lakukan, a young man who constantly compromised, seorang pemuda yang terus-menerus berkompromi, then anyone can do it. semua orang bisa lakukan. Tonight we choose Malam hari ini kami memilih courage, keberanian, integrity, integritas, honor, hormat, character. karakter. We take a stand Kami mengambil sikap for the kingdom of God, bagi kerajaan Allah, for the Lord Jesus Christ, bagi Tuhan Yesus Kristus, for the gospel of the kingdom. untuk Injil kerajaan. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. If you believe that tonight, would you Kalau give God a saudara great hand percaya clap hal of itu, thanksgiving? tepuk tangan dengan meriah bagi Tuhan. Amin. Amen. Thank you for giving me your time tonight. Terima kasih sudah memberikan waktumu. Before Pastor comes, I want to say this to you. Sebelum Pak Pendeta maju, saya akan katakan ini kepada saudara. Tomorrow morning and tomorrow night, Besok pagi dan besok malam, I'm going to be sharing with you saya akan membagikan kepada saudara a truth that came into my life kebenaran yang saya tangkap dalam hidup saya after my wife passed away, setelah istri saya meninggal, that has empowered me yang sudah memberdayakan saya in ways that I never imagined was possible. dalam cara-cara yang saya sendiri tidak pernah bayangkan itu mungkin. I want to share that with you tomorrow, Saya akan bagikan itu kepada saudara besok, because I know karena saya tahu that what it's done for me, apa yang sudah terjadi atas it saya, can do for you. maka itu bisa terjadi pada So I saudara. hope to see you tomorrow. Jadi saya harap bertemu dengan saudara besok. Thank you and God bless you. Terima kasih Tuhan.